Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Semoga hari ini anak-anak tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 6 tentang cita-citaku sungguh mulia, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Yuk kita belajar bersama-sama. Di subtema 1 kita sudah mengenal apa arti puisi, ciri-ciri puisi, dan mengungkapkan makna puisi. Di subtema 2 kita akan belajar puisi lagi, cara atau langkah-langkah membuat puisi yang benar dan tepat. Langkah-langkah menulis puisi yang benar dan tepat. Ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan topik utama dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Yang terakhir atau yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Ada 3 hal. 1. Kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang kedua, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Setelah kita belajar tentang langkah-langkah menulis puisi dengan benar dan tepat, kita hari ini juga akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, kita harus dapat membedakan apa arti siklus hidup, proses pertumbuhan, dan proses perkembangan. Hidup adalah tahap kehidupan dari lahir hingga mati yang dialami oleh semua makhluk hidup. Dan arti proses pertumbuhan adalah bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh. Sedangkan proses perkembangan adalah bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Siklus hidup makhluk hidup yang hari ini kita pelajari adalah siklus hidup tumbuhan dan siklus hidup hewan. Siklus hidup tumbuhan contohnya kacang hijau dan apel dapat diperhatikan di video pembelajaran tentang pertumbuhan kacang hijau dan apel. Setelah kita belajar tentang siklus hidup tumbuhan, kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah proses tahapan hidup hewan yang berawal dari kelahiran dari perut induk atau menetas dari telur dan berakhir ketika hewan tersebut mati. Siklus hidup hewan dibagi menjadi 2. Ada siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis dan ada siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya ada sapi, kucing, penyu, dan masih banyak lagi. Sedangkan siklus hidup hewan dengan mengalami metamorfosis adalah terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, dan katak, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna adalah pada metamorfosis sempurna, hewan akan mengalami 4 tahap metamorfosis, yaitu yang kemudian menjadi larva, lalu menjadi pupa atau nimfa,
dan terakhir menjadi hewan dewasa atau imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan akan mengalami 3 tahap metamorfosis, yaitu telur, nimfa, dan imago. Perbedaan lain pada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan setelah bermetamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan memiliki bentuk tubuh yang berbeda, sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna tidak mengubah bentuk hewan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah menulis puisi dan siklus hidup makhluk hidup. Buku hari ini adalah membuat puisi. Ada di buku tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 di halaman 71. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, Nak. Nah, sekian dulu pembelajaran tematik hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.